Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, jemaah salat maghrib dan insyaallah salat isya Masjid Al-Mujahidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan. Hari ini kita diberikan nikmat, baik itu nikmat sempat, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kita merasakan dari kita ada yang melaksanakan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah. Dan ini tentu merupakan sebuah nikmat yang belum tentu orang lain atau orang-orang muslim dan muslimah di sekitar kita mampu untuk melaksanakan, mungkin karena alasan kesehatan dan yang lainnya. Ini yang perlu kita syukuri. Kemudian salawat serta salam senantiasa juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita Islam, yang telah memperkenalkan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mengikuti atau ittiba' ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan malam hari ini izinkan kami untuk menyampaikan tentang kisah nyata yang terjadi pada umat muslim, yaitu judulnya adalah kisah-kisah orang-orang yang diselamatkan dari laut atau dari air. Kisah-kisah orang-orang yang diselamatkan dari air atau dari laut. Maka di sini ada 3 kisah sebenarnya. Ada 3 kisah yang tentunya syarat akan ibrah, syarat atau banyak akan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Adapun kisah pertama, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita awali dari kisah Abul Bashar atau bapaknya manusia. Jadi bapaknya manusia itu ulama menggolongkan ada yang 2, ada yang 3. Jadi Abul Bashar atau bapaknya manusia, ada yang mengatakan itu 2, ada yang mengatakan 3. Kalau 2 siapa? Kalau 2 adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan ini sepakat, ittifaq, tidak ada perbedaan. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh digolongkan atau disebut juga sebagai bapaknya manusia? Karena setelah Nabi Nuh, maka saat itu manusia semuanya binasa. Tidak ada yang tersisa, semuanya tenggelam. Nanti akan kita bacakan bagaimana runtutan kisahnya. Adapun ulama yang menggolongkan bahwa Abul Bashar atau bapaknya manusia itu 3. Yang pertama adalah Nabiullah Adam, jelas. Kemudian ada keturunan Nabi Adam, yaitu Nabi, ini ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan bukan, Syit, Nabi Syit. Karena dari anak yang kembar, itu tidak ada yang menikah akhirnya, tapi Syit yang menikah, maka digolongkan sebagai Abul Bashar. Kemudian baru Nuh. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Ala kulli hal, kita akan membahas yang pertama, yaitu orang-orang mukmin yang pernah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lautan atau dari air. Kita ambil Abul Bashar, yaitu yang pertama adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh ila qaumihi kepada kaumnya, falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. Dan Nuh berada di tengah kaum tersebut, yaitu selama 1000 dikurang 50 tahun.
atau 950 tahun. Jadi pertama, ini umur umat-umat terdahulu itu sungguh luar biasa, ratusan tahun. Nah, jadi ratusan tahun itu Bapak Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, bukan hanya menghabiskan umurnya sia-sia, tapi beliau berdakwah kepada umatnya. Tetapi faktanya ratusan tahun lama dakwah beliau, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman umatnya itu kecuali sedikit yang beriman. Ada yang mengatakan 70 orang yang beriman, ada yang mengatakan 60 orang saja yang beriman. Waktunya 900 tahun, 950 tahun berdakwah, tetapi hanya sedikit yang beriman. Sehingga dan kemaksiatan saat itu merajalela. Maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan atau jangan engkau wariskan bumi ini kepada orang-orang kafir. Ya Allah, musnahkanlah semua orang-orang kafir tersebut. La tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan hapus semuanya orang-orang kafir itu. Maka luar biasa, ketika Nabi itu sudah berdoa dalam suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa tersebut. Maka apa doa atau apa ijabah dari Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, Allah berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal dengan pengawasan kami. Membuat kapal. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh disuruh membuat kapal. Yang saat itu sangat aneh karena beliau domisilinya itu berada di gurun pasir. Bahkan gurun pasirnya itu membentuk gurun yang sangat gersang, yang jarang hujan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membuat kapal. Sehingga kapal inilah yang kemudian, atau perbuatan Nabi Nuh inilah yang kemudian diolok-olok oleh kaumnya. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kata Allah kemudian, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ya sudah, jangan bicarakan lagi tentang orang-orang zalim itu kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya mereka nanti akan berada atau termasuk dari orang-orang yang akan ditenggelamkan. Nah, ini sudah di-spill atau sudah dikasih tahu bahwa adabnya adalah tenggelam. Nah, itulah proses di mana kemudian setelah beratus-ratus tahun berdakwah, Bapak Ibu sekalian, ternyata hanya sedikit. Kita aja kadang WA orang, semalaman aja kadang dibalas, misalnya penting benar nih, penting banget. Tapi tidak dibalas, bagaimana jengkelnya hati kita kepada orang tersebut. Kita lagi perlu, semalam tidak dibalas, seharian tidak dibalas, 2 hari tidak dibalas, tapi jengkelnya sudah luar biasa. Lah ini dakwah menyebarkan agamanya Allah 900 tahun tidak dijawab. Bagaimana tidak emosi orang? Bagaimana kemudian seorang manusia normal itu merasakan sakit hati? Pasti. Kita aja kadang kalau mau WA orang tidak dibaca atau tidak dibalas, atau hanya dibaca tanpa dibalas, sudah merasa ada nyaman, tidak nyaman dalam hati kita. Ini dakwah 900 tahun tidak diijabah. Maka tidak heran kemudian Nabi Nuh mengatakan, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan Engkau wariskan bumi ini kepada orang-orang kafir. Maka inilah jawaban bagaimana kemudian Allah tadi menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal atas pengawasan Allah. Bi'ayunina. Ayun itu berasal dari kata ainun atau mata, jamaknya ainun, a'yan, atau di bawah penguasaan kami. Maka kemudian Allah berfirman, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Kemudian sampai nanti tiba pada masanya, bumi sudah atau langit sudah bergejolak hampir penuh, maka Nabi Nuh sebelum azab itu datang diperintahkan untuk menaikkan sepasang makhluk hidup. Min kulli zawjain, dari setiap pasang hewan. Jadi kalau misalnya ada
gajah jantan dan gajah betina masuk kapal. Kemudian misalnya ada singa jantan, singa betina masuk kapal. Harimau jantan betina masuk kapal. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena ini sinyal dari Allah bahwasanya apabila mereka tidak dimasukkan berpasangan atau misalnya sama-sama jantan dimasukkan, maka niscaya apabila banjir itu menenggelamkan seluruh dunia, maka punah sudah hewan itu. Hewan jenis itu punah karena tidak bisa berkembang biak. Nah ini luar biasa. Jadi persiapan mengajarkan kepada kita sebelum melaksanakan sesuatu yang besar, hendaklah kita betul-betul mempersiapkan. Maka ada planning. Jadi kita ada planning dalam, misalnya kita mau bepergian misalnya ke Banjarmasin dari Banjarbaru. Apa planningnya? Kita cek dulu motornya adakah bensinnya ataukah tidak. Kita cek dulu misalnya bannya kempeskah ataukah tidak. Jadi kita cek kondisi supaya kita planningnya bagus, supaya hasilnya juga bagus. Kembali ke sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk menaikkan berpasang-pasangan jenis makhluk. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Wa ahlaka, dan keluargamu. Jadi sebenarnya Nabi Nuh diperintahkan untuk menaikkan keluarganya. Illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Dan juga orang-orang yang beriman. Nah, kemudian wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh itu kecuali hanya sedikit. Berarti di sini logikanya, ya ini secara logika wallahu a'lam, jumlah hewan saat itu yang masuk lebih banyak daripada manusia. Karena yang disuruh masuk itu bukan semua manusia, tapi hanya orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh. Wallahu a'lam. Kemudian terjadilah hujan yang sangat besar. Kemudian kapal itu wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan air kemudian menutupi atau hampir menyamai tinggi dari gunung-gunung. Wa nada Nuhun ibnahu, maka kemudian Nabi Nuh dalam hal ini menyeru kepada anaknya yang disebut sebagai Kan'an, nama daripada anaknya. Apa yang disuruh oleh Nabi Nuh? Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo segeralah naik kapal. Kalau bahasa kita misalnya, nak, kasih naik kapal. Ini banjir besar dan tidak ada yang akan selamat. Kasih naik. Ini ajakan seorang ayah dengan rasa kasih sayangnya kepada anaknya, yang tentunya itu adalah darah dagingnya sendiri. Tapi kemudian jemaah sekalian, apa yang dikatakan oleh anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Wahai ayah, sesungguhnya saya akan naik ke atas gunung yang sangat tinggi sehingga saya tidak terkena banjir besar ini. Melawan. Padahal tinggal naik saja selesai. Kenapa? Karena memang hati dari anak itu dijauhkan oleh Allah untuk naik kapal itu. Karena dia merupakan orang yang tidak beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata bahkan dalam keluarga itu kadang ada bapak yang baik tapi anaknya tidak. Sekelas Nabi. Nah, tapi bukan berarti ini cerminan, bukan berarti begitu. Ada juga sebaliknya, ada anak yang beriman atau ada anak yang baik tapi tidak begitu dengan bapaknya. Siapa contohnya? Yaitu Ibrahim dengan Azar ayahnya. Yang Ibrahim adalah orang yang beriman, adalah orang yang baik, tetapi Azar adalah orang yang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi di dalam kondisi keluarga sampai saat ini juga seperti itu kondisinya. Ada anak yang baik, bapaknya tidak. Ada bapaknya yang baik, anaknya yang tidak. Tapi ada juga yang sama-sama tidak baik, ada juga yang sama-sama baik. Jadi ini cerminan dari segelintir keluarga yang ada di masyarakat kita ataupun dunia secara keseluruhan. Maka anak itu melawan. Saya akan naik ke atas gunung yang sangat tinggi sehingga ya'simuni minal ma,
sehingga menyelamatkanku dari air. Kemudian ayahnya atau Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang selamat dari banjir besar ini. La 'asimal yawma min amrillah illa man rahim, kecuali orang yang dirahmati Allah. Orang yang dirahmati Allah itu siapa? Ya orang mukmin, orang muslim. Artinya yang diselamatkan Allah ketika itu adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh adalah banjir yang menutupi seluruh daripada dunia, sehingga musnah penduduk bumi. Mulai dari nol. Jadi orang SPBU itu dari nol, malah dari nol lagi. Yang awalnya dari Nabi Adam itu sudah ada Nabi Adam, kemudian keturunan-keturunannya, sampai Nabi Nuh baru direset. Manusia itu direset semuanya. Maka kalau Bapak Ibu membaca buku sejarah itu, setelah dari terjadi banjir besar itu, maka kemudian manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Ya, maka ada yang menyebar ke Asia, ada yang menyebar ke Eropa, ada yang menyebar ke Afrika dari keturunannya Nabi Nuh. Oleh karena itulah Nabi Nuh digolongkan oleh para ulama sebagai Abul Bashar, ayahnya manusia setelah Nabi Adam. Jadi karena saat itu apa? Manusia terreset, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman dan juga hewan-hewan yang dipasang-pasangkan untuk dibawa ke dalam kapal. Dan kapalnya berarti kapal yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Bukan perahu yang mungkin saat ini pernah kita lihat, tapi ini kapal walau alam apakah seperti Titanic atau bagaimana walau alam. Tapi kapalnya adalah kapal yang sangat besar, sehingga masuk hewan-hewan yang bermacam-macam itu bahkan berpasang-pasangan. Bukan perwakilan antar jenisnya, tapi berpasang-pasangan. Gajah berpasangan, jerapah berpasangan, walau alam. Begitu kondisinya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyuruh masuk orang-orang yang beriman. Kemudian Nuh disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk memasukkan keluarganya. Tetapi keluarganya dalam hal ini anaknya adalah termasuk orang-orang yang tidak beriman sehingga tidak dapat diselamatkan. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan seperti itulah terjadinya fakana minal mughraqin. Maka terjadilah atau anak itu termasuk dari orang-orang yang goroko. Mughraqin itu artinya orang-orang yang ditenggelamkan. Tenggelam. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada bumi, ya ardi bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, ya ardu bala'i ma'aki, wahai bumi buka. Maksudnya itu bumi disuruh membuka untuk menyerap air. Maka bumi dapat menyerap air. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, kata Allah, wahai awan, aqli atau kuncilah. Wa ghidhal ma, maka kemudian surutlah air tersebut. Jadi bumi diperintahkan Allah untuk terbuka, maka airnya masuk ke dalam bumi. Kemudian di sisi lain Allah juga memerintahkan kepada langit atau awan untuk dikunci atau sudah stop hujannya. Maka banjir pun berhenti setelah banjir besar itu yang terjadi. Dan ini banjir yang tidak bisa kita bayangkan. Kalau saat ini kita melihat yang paling parah itu mungkin kemarin beberapa pekan itu di Aceh atau Sumatera. Ini satu dunia tertutupi, Bapak Ibu sekalian. Satu dunia. Dan satu dunia itu berarti walau alam, gunung aja tertutupi, gunung aja tenggelam. Kalau yang saat ini kita tahu mungkin Riam Kanan. Ya, jadi kan Riam Kanan itu menutupi beberapa gunung yang kita lihat itu pulau, itu adalah puncak gunung. Itu hanya Riam Kanan, tapi ini satu dunia. Gunung tertinggi pun sudah tertutupi, luar biasa. Direset gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab sebuah kaum, maka dengan semudah membalikkan telapak tangan saja bisa sebenarnya. Tapi betapa kita lihat kemaksiatan tersebar di negara kita atau secara luas di dunia ini. Tetapi memang karena akhir zaman Allah
walau alam mengumpulkan mungkin di akhirnya sampai kiamat saja sudah terjadi, selesai sudah. Karena mungkin ini masih kiamat masih lama, jadi Allah mengadab kaum-kaum, dan kita belajar dari situ. Ada yang adabnya dengan angin, ada yang adabnya dengan ditenggelamkan. Walau alam, banyak sekali adab-adab yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang durhaka. Wa qudiyal amru fastawat 'alal judi. Maka kemudian setelah selesai dari banjir itu, dan kapalnya Nabi Nuh itu bersandar atau terletak atau istilahnya stop. Nah, di mana? 'Alal judi, di gunung Judi. Jadi gunung namanya Judi, bukan judinya Roma Irama Bapak Ibu, tapi Judi itu nama gunung. Waqila bu'dan liqaumiz zalimin. Kemudian dikatakan jauhlah dari orang-orang yang zalim. Kemudian di dalam surah yang lain dari kisah Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim." Dan kami selamatkan dia, maksudnya Nuh, wa ahlahu, dan keluarganya, yaitu keluarga yang beriman, minal karbil azim, dari banjir yang besar. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan zuriat-zuriat mereka itu yang tersisa. Nah, ini sangat jelas dalil yang mengatakan bahwasanya sisa-sisa umat yang saat itu ada, atau manusia yang saat itu ada, hanyalah umat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semua manusia tidak ada kecuali ahlahu. Wa ja'alna dzurriyyatahu, dan kami jadikan zuriat-zuriatnya Nabi Nuh itu humul baqin, yang tersisa. Jadi habis manusia saat itu, tidak ada. Nah, kita belum ada lagi puriniknya. Kita walau alam di mana saat itu, walau alam kita tidak tahu. Tapi di sini dalil yang sangat jelas bahwasanya ketika itu manusia semuanya binasa kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya serta keluarganya yang beriman. Nah, ini kisah yang pertama, yaitu kisah Nabi Nuh. Kisah yang kedua kira-kira siapa Bapak Ibu yang ada hubungannya dengan air atau laut? Nabi Musa, betul. Surah Asy-Syu'ara ayat 52. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Dan kami telah wahyukan kepada Musa an asri bi'ibadi, untuk menemani berjalan terhadap hamba-hamba kami. Jadi asri itu semakna dengan asra atau isra. Nah, artinya memperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, memperjalankan. Ternyata Nabi Musa juga pernah diperintahkan Allah untuk memperjalankan hamba-hambanya. Allah siapa? Yaitu Bani Israel. An asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ittaba atau muttabi' atau mengikuti. Jadi nabinya adalah Musa dan umatnya adalah Bani Israel. Karena Nabi Musa sendiri berasal dari Bani Israel. Dan dari dulu ya, yang namanya Fir'aun. Nah, Fir'aun ini Bapak Ibu sekalian adalah julukan. Jadi bukan Fir'aun itu secara general, karena secara general Fir'aun itu julukan bagi raja. Kalau di Jogja misalnya ada Sultan. Nah, kalau di Romawi misalnya ada Kaisar. Kalau di Indonesia misalnya Presiden. Kalau di Arab misalnya Raja, dan seterusnya. Fir'aun adalah julukan pemimpin yang paling tinggi yang memimpin negara atau wilayah Mesir saat itu. Nah, jadi yang hidup di zaman Nabi Musa, Fir'aunnya banyak riwayat yang mengatakan Ramses II. Berarti ada Ramses I. Tapi Ramses II inilah yang terkenal, yang paling banyak
menyiksa orang, yang paling buruk kelakuannya, yang paling yang paling jahat dan seterusnya. Sehingga tidak ada kata lagi yang kayaknya layak untuk kata jahat apapun, sepertinya sudah diterapkan oleh dia. Di antaranya apa? Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak laki-laki dari masyarakat atau penduduknya, wa yastahyuna nisa'ahum, membiarkan hidup. Kemudian dia juga mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Setelah naik menara itu, dia mengatakan, sekarang sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kemudian mengatakan, ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau saya tidak suka dengan seseorang, dia bisa mematikan. Kalau dia suka sama seseorang atau dimaafkan, maka dia bisa menghidupkan, atau artinya tidak dihukum. Ini luar biasa. Fir'aun kelakuannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka di perjuangan, di ujung perjuangan, ini Nabiullah Musa diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Di awal dakwah pun Nabi Musa sebenarnya tidak mau berdakwah kepada Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun adalah ayah angkatnya. Kalau kita tarik cerita ke belakang, Musa itu kan didapatkan oleh istrinya Fir'aun. Kemudian diangkatlah menjadi anak. Ceritanya begitu kan, setelah dihanyutkan oleh ibunya Musa. Kemudian Musa masuk ke dalam selokan pemandiannya Fir'aun. Setelah itu diangkat. Wah, ini bayi. Dilihat oleh Fir'aun. Fir'aun itu pendidikannya tinggi, Pak. Dia orang pintar, Fir'aun itu. Kemudian ketika melihat bayi, wah, ini ciri-cirinya bayi Bani Israel. Ketika tahu ini adalah bayi Bani Israel yang dia saat itu berlaku, pokoknya kalau ada bayi Bani Israel laki-laki harus dibunuh. Maka dia menghunuskan pisau belati yang ada di pinggangnya, hendak dibunuh. Kemudian istrinya melarang, jangan dibunuh. Qurratu ainin li walak. Ini adalah penyejuk mataku dan matamu, kata istrinya. Nah, itu di dalam surah Al-Qasas ayat 13 sampai ayat 19 diterangkan bagaimana kronologi ceritanya. Maka apa kata Fir'aun? Matamu saja, berarti matamu saja yang suka dengan anak ini, saya tidak. Kalau kamu sudah selesai urusan dengan anak itu, serahkan kepada saya untuk saya bunuh. Maka ketika itu, karena istri Fir'aun bukan orang yang hamil, akhirnya tidak bisa memberikan susu, disayembara siapa yang bisa menyusui putra Fir'aun, ya, Musa ini. Ya, maka Musa itu adalah ayah angkat. Fir'aun adalah ayah angkatnya Musa. Oleh karena itu berat Musa untuk berdakwah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah atau pergilah kepada Fir'aun untuk berdakwah, fa innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Kemudian Musa mengatakan, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah saya itu ada pendamping. Harun, akhi, Harun itu adalah saudaraku. Maka Musa dan Harun yang berdakwah. Maka dengan berdakwah awal pertama, kemudian tidak langsung menolak. Ketika terjadi dakwah yang pertama, Fir'aun malah nantang. Nantangnya apa? Kalau memang kamu adalah utusan Tuhan, ayo kita adu sihir. Nah, jadi mukjizat itu, Bapak Ibu sekalian, diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya tergantung dari apa yang viral saat itu. Saat itu yang viral adalah ilmu sihir. Sehingga saat itu Fir'aun menyuruh kepada Musa untuk lomba sihir. Karena dia memandang apa yang dilakukan Musa itu adalah sihir. Akhirnya dikumpulkanlah para penyihir-penyihir hebatnya Fir'aun itu di waktu duha atau di pagi hari. Kemudian saling unjuk kebolehan. Ini lempar tongkat jadi ular, lempar tongkat jadi ular, dan seterusnya.
Padahal apa? Bukan tongkat itu yang benar-benar menjadi ular, akan tetapi mata manusia yang saat itu disihir. Saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka kebetulan jadi ular dan memakan bahkan ular-ular atau tongkat-tongkat penyihir-penyihir tadi. Sehingga saat itu para penyihir beriman kepada Musa. Dan Musa pun saat itu bukan target utamanya memang penyihir itu ya. Target utamanya adalah Fir'aun. Fir'aun pun akhirnya marah pada penyihirnya. Itu ketika itu terjadi sihir. Nah, jadi mukjizat itu kadang jatuh atau diberikan oleh Allah kepada apa yang viral saat itu. Jadi misalnya Nabi Isa, mukjizatnya apa Pak? Nabi Isa pengobatan. Dan Nabi Isa bisa mengobati yang tidak ada obat saat itu. Apa? Menghidupkan orang mati. Karena kan dokter itu ketika ada yang sekarat diberi obat, sembuh, hidup lagi. Tapi Nabi Isa diberikan kebolehan atau mukjizat dari Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad, kira-kira yang viral saat itu apa? Sair. Oleh karena itu Al-Quran salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi apa yang viral saat itu, itulah yang dikasihkan kepada Nabi dan Rasulullah untuk memperlihatkan, karena mukjizat itu kan berasal dari kata ajaza yang artinya melemahkan. Jadi ketika mukjizat itu ada, tujuannya adalah melemahkan argumen-argumen orang-orang kafir. Kita kembali ke sini. Di ujung perjuangan, Nabi Musa alaihi salam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan Bani Israel. Dan ini disuruhnya itu Bapak Ibu sekalian, disuruh untuk berjalan itu pada malam hari agar tidak ketahuan, agar tidak terendus oleh Fir'aun. Tapi bagaimanapun mereka lari, ternyata tetap ketahuan sama tentaranya Fir'aun. Maka Fir'aun pun marah dan dikejarlah mereka. Kemudian sampai mereka bermil-mil dikejar gitu, dengan bala tentaranya yang sangat megah, sangat mewah, bala tentara. Dan Fir'aun merasa ini kesempatan terakhir untuk saya membunuh Musa dan para pengikutnya itu. Ketika itulah Musa dengan Bani Israel dihadapkan pada sesuatu yang di luar logika manusia mustahil untuk melewati itu. Apa? Dihadapkan dengan laut merah. Bukan lautnya warna merah, tapi memang laut merah. Laut, dihadapkan laut. Jadi di hadapannya laut, di belakangnya Fir'aun. Mau ke samping pun tidak bisa karena sudah mentok. Nah, maka ada yang menarik. Yang menarik itu adalah perkataan dari Bani Israel, Bapak Ibu sekalian. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka tatkala kedua kubu itu saling memandang, jadi Fir'aun memandang kepada Musa, Musa juga memandang kepada Fir'aun karena sudah mentok pada kau buka. Balik pulang, nah saling memandang. Ketika proses saling memandang itu, walaupun Fir'aun masih jauh di sana, balik arah melihat Fir'aun sedang ke sini. Maka apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Inna lamudrakun. Wah, mati yang kita ini. Nah, ini Bani Israel makanya sifatnya kayak itu. Wah, mati yang ngomongin bahasa Jawanya. Wes mutiara aku ini. Inna lamudrakun. Kemudian Nabi Musa, mengatakan, Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak, tenang. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah yang akan memberikan petunjuk. Jadi fungsi tokoh agama, ya, ini kalau kita belajar sekilas dari kisah ini, inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Allah yang akan memberikan petunjuk. Jadi tokoh agama itu jangan kemudian mengkompor-kompori. Nah, jadi karena masyarakat atau pemimpin itu jangan mengkompor-kompori. Karena di sini masyarakatnya sudah menyerah. Kalau pemimpinnya ini bakal mati juga ya kita nih, akhirnya apa? Masyarakat makin down saat itu. Tapi fungsi pemimpin atau tokoh itu adalah menguatkan masyarakatnya, menguatkan penduduknya. Maka ini juga persis dengan kisahnya Abu Bakar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar saat itu proses hijrah dengan Nabi, berada di sebuah gua, yang gua itu
lumayan sempit dan lumayan kecil, bahkan jarak antara gua dengan orang yang lewat itu hanya beberapa meter saja. Sehingga ketika proses pengajaran dari kafir Quraisy menuju Yastrib saat itu atau menuju Madinah, di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah gua. Yang gua itu kalau Rasul SAW dengan Abu Bakar saat itu duduk, kalau ada orang kafir Quraisy lewat itu kelihatan dengkulnya, Pak. Kelihatan batisnya. Ibaratnya kalau misalnya buahnya bertunduk nangka ini aja kelihatan Rasul dan Abu Bakar. Abu Bakar saat itu sudah pasrah. Abu Bakar sudah pasrah. Kemudian melihat kepasrahan itu, Rasul menguatkan Abu Bakar. Apa yang dikatakan Rasul? Yang dikatakan Rasul, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kalau orang yang beriman dihadapkan dengan sesuatu yang di luar logika dia sudah mentok, tapi dia yakin Allah bakal menolong dia, pasti Allah akan tolong itu. Jadi ini teori yang memang kadang sulit untuk kita terapkan, Bapak Ibu sekalian. Sudah mentok tuh lah. Ketika kita sudah tidak, usaha sudah maksimal, kemudian duit sudah habis-habisan, tapi ketika saat itu kita sudah berada di ujung perjuangan, barulah keajaiban itu datang. Asalkan apa? Asalkan kita betul-betul beriman kepada Allah, percaya akan pertolongan Allah, walaupun kita nggak bisa melihat pertolongan itu apa. Maka berlaku di ayat yang lain, barang siapa yang beriman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki itu bisa berupa materi, bisa berupa pertolongan dan yang lain. Namanya rezeki itu luas, bukan hanya duit. Jadi rezeki itu salah satunya adalah pertolongan Allah. Maka ini sangat luar biasa yang pernah kami dengar cerita dari guru-guru kami, ustadz-ustadz kami dulu. Walau alam apakah Allah sudah menceritakan itu di sini ataukah belum? Ceritanya seperti ini. Jadi ketika salah satu ustadz kami itu berdakwah itu di daerah Gunung Kidul. Daerah Gunung Kidul yang terkenal dengan medannya sulit. Jadi arah ke sana tuh sulit. Jadi beliau ditugaskan untuk berdakwah di sana. Sedangkan pagi harinya beliau harus melanjutkan kuliah. Jadi ada perjalanan sekitar 20 kilometeran dari Gunung Kidul ke Kaliurang, 20 meter lebih lah. Kemudian saat itu qadarullah, Allah takdirkan bensin beliau habis. Bensinnya habis, mogok. Nah, karena beliau yakin pasti Allah akan menolong, sedangkan ini gelap, Pak, gelap gulita, melewati hutan. Melewati hutan tidak ada cahaya, apalagi orang penjual bensin. Tidak ada bensin, yang ada apa? Yang ada hanya sebotol minum air mineral, botol, yang beliau dapatkan dari pengajian. Entah bagaimana kepikiran beliau buat itu di dalam mesin. Yang awalnya itu diisinya harus bensin, malah diisi beliau apa dengan air, dengan banyu. Habis, maksudnya yang di botol itu habis. Dengan bismillah hidup, Pak ya. Hidup, mesinnya hidup. Sampai pulang ke PUTM, karena kami di PUTM kuliahnya, sampai PUTM diservis. Kadang kemudian dibiarkan tapi diservis. Tapi anehnya itu 20 sekian kilometer kok bisa dengan air. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menolong. Jadi ini memang teori yang memang kita susah untuk menerapkan. Tapi kalau kita yakin akan hal itu, pasti ada pertolongan Allah. Contohnya bagaimana Rasul dalam proses hijrahnya. Atau contohnya Nabi Musa bersama Bani Israel, yang Bani Israel sudah mengatakan, mati juga kita nangkai ini. Nah, bayangkan ibaratnya Nabi Musa mengatakan, ini bujur mati kita. Bisa kadang jadi, Pak, dibuat dalam Quran kisah Nabi Musa nih. Nah, jadi fungsi pemimpin itu menguatkan. Fungsi pemimpin tidak boleh lemah, berpikiran positif. Masih ada waktu, Pak? Cukup? Kalau cukup nanti kita lanjutkan. Masih ada kisah yang lain. Satu lagi sebenarnya itu kisah Nabi Yunus. Nah, karena kan ada 3 tadi Jerulun, ada 3 kisah orang Muslim yang selamat dari air, baik itu autan ataupun ditenggelamkan. Demikian yang bisa ulun sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat bagi ulun pribadi dan juga bagi jemaah sekalian.
Salah dan khilafnya ulun mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.